Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menekankan pentingnya UMKM memiliki standar produk agar dapat meningkatkan daya saing UMKM itu sendiri sehingga akhirnya bisa naik kelas bahkan tembus ke pasar ekspor. Hal itu disampaikan Demer saat berbicara di hadapan ratusan pelaku UMKM, masyarakat umum dan generasi muda Buleleng dalam acara sosialisasi di bidang standarisasi dan pengendalian mutu produk bersama Kementerian Perdagangan yang digelar di Wantilan Desa Adat Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng pada Minggu 5 Maret 2023. Turut hadir pula pengusaha muda yang juga tokoh milenial Bali dan bakal calon DPD RI Dapil Bali, Agung Bagus Arsa Dana Linggih yang akrab disapa Arsa Linggih, yang memberikan motivasi membangkitkan semangat kewirausahaan anak-anak muda dan berbagi tips bisnis kepada para pelaku UMKM maupun anak-anak muda yang hadir. Demer yang merupakan anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menegaskan, jika suatu produk dari UMKM sudah memiliki standarisasi, maka produk tersebut diyakini memiliki kualitas pengolahan yang baik, sehat dan bersih, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat atau online. Utamanya produk-produk yang dipasarkan di online perlu untuk memiliki standarisasi karena saat ini masyarakat lebih mencari produk-produk yang berstandar SNI. Karena itulah Demer yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini terus mendorong UMKM meningkatkan standar mutu atau kualitas produknya dan sebisa mungkin berupaya mendapatkan sertifikat SNI untuk produknya. Tapi pentingnya punya standar. Produk itu punya standar penting karena kalau punya standarisasi maka produknya itu dipercaya bahwa itu produknya diolah dengan baik, diolah dengan sehat, diolah dengan bersih, kan? Nah nanti perhatikan juga gitu ya, sehingga kalau punya barang, punya suatu produk bisa dipercaya oleh masyarakat karena makin banyak sekali produk-produk di online ya, perlu kepercayaan daripada yang mau beli, jangan cari yang kepercayaannya, misalnya yang ber-SNI gitu, jangan cari itu. Sementara Rukaya selaku Kepala Balai Kalibrasi Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan mengungkapkan, produk yang sudah berstandar SNI biasanya sudah memiliki lambang SNI dan apabila sudah didaftarkan di Kementerian Perdagangan pasti memiliki NPB atau nomor pendaftaran barang. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menyediakan hotline number terkait dengan pengawasan sertifikasi produk penggunaan tanda SPPT SNI, mainan atau label SNI palsu. Produk yang sudah berstandar SNI, dan itu gimana sih cara tahunya kalau itu produknya sudah ber-SNI atau tidak? Jadi bisa kita lihat di label barangnya itu sudah ada lambang SNI-nya dan apabila sudah didaftarkan di kami juga sudah ada nomor NPWP-nya, nomor 104 yang sekian-sekian itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di produknya nomor SNI-nya dan NPWP-nya. Lalu untuk mengecek apakah barang-barang ini benar sudah mendapatkan SNI atau belum, ataukah hanya di label-labelin aja, ternyata nggak di sertifikati gitu. Bapak Ibu bisa melihat juga di kami sudah mempunyai website laman situ namanya, nanti bisa di browsing untuk mengecek keabsahan dari NPB dan SNI ini. Di sisi lain, Demer juga menegaskan pihaknya akan terus konsisten membantu UMKM termasuk dalam urusan permodalan karena salah satu kendala terbesar UMKM adalah akses permodalan selain juga soal permodalan. Untuk itulah anggota DPR RI 4 periode ini gencar memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai berbagai program akses permodalan seperti yang bisa diakses lewat holding ultramikro, di antaranya program KUR di BRI, program di Pegadaian, maupun program Mekar di Permodalan Nasional Madani atau PNM. Saya coba untuk menggandeng beberapa BUMN karena kita punya program yang saya lihat sangat bagus sekali untuk masyarakat kita, yaitu program ultramikro, di mana ultramikro ini adalah gabungan dari 3 BUMN, yaitu BRI, kemudian Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Ini sebenarnya untuk menumbuh kembangkan UMKM kita, di mana waktu pandemi, waktu krisis, UMKM kita ini sangat handal untuk
perekonomian kita, sehingga pertumbuhan kita tidak terlalu anjlok jauh seperti negara-negara lain. Nah, ini saya ingin sekarang lagi lebih banyak lagi membangun yang namanya UMKM kita, dan itu memang sangat diperlukan karena masyarakat kita masih banyak kan yang miskin, yang sebenarnya ingin berusaha tapi persoalan permodalan yang menjadi masalah. Kemudian juga ada teknologi baru, yaitu teknologi digital marketing, di mana mereka bisa mempunyai lapak, mempunyai pasar di seluruh Indonesia melalui digital marketing ini. Tidak hanya jualan di pasar, kalau tradisional kan kita lihat bahwa mereka berjualan di pasar. Nah, ini kelihatannya dengan mereka bekerja di rumah dengan paruh waktu, artinya tidak mesti full time, dia itu bisa bekerja setiap saat di rumah dengan mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk dengan digital, di digital marketing. Saya bawa sengaja dari Tokopedia hadir di sini, di mana platform Tokopedia cukup besar, ya paling besar lah sekarang ini, sehingga mereka nantinya yang jualan makanan terutama kuliner gitu ya, yang jualan yang lain-lain lah, ada produk mungkin gerabah di sini bisa dipasarkan, mungkin unggulan-unggulan lokal lain yang bisa dipasarkan melalui online yang bisa diserap oleh mereka, dan saya harap ini akan menjadi tumbuh besar potensi masyarakat yang ada di Buleleng khususnya. Bali 1 mengabarkan